kita set di 110. Kurang lebih perjalanan dalam tol dari sejak 833 Mojokerto Probolinggo, kita jalan hampir rata-rata semua di take over sama adasnya BYD. Hanya saat kita dibutuhkan untuk menyalip saja baru saya ambil alih. Dan ya, dibandingkan dengan Almas, pembacaan garisnya BYD jauh lebih baik. Ada kalanya yaitu saat dia tidak membaca garis, tidak ada notifikasinya. Harapannya sih kedepannya pihak BYD bisa melakukan update sistemnya, termasuk kunci dia pakai data. Jadi pada saat di Bali lagi nyepi, provider kayaknya mematikan BTS-nya dan saya tidak bisa buka pintu. Seharusnya minimal seperti Wuling yang bisa pakai Bluetooth. Ya kita nggak perlulah bilang wah gengsi dong dibandingkan sama Wuling. Kita mah cuma maunya belajar dari yang bagus. Yang buruk gak kita ambil. Jadi ya segala sesuatu yang bisa bermanfaat, kenapa harus didebatkan? Mendingan diambil fungsinya kan. Nah maka kalau ditanya ke saya, pengalaman saya membawa ke Bali lebih dari 5 kali dengan mobil cruise control saja, mobil ADAS, baik bensin maupun listrik, maka M6 ini sudah oke banget. Baik nyalip juga dia tidak perlu delay. Cuma memang bannya kurang menggigit. Saya hanya bisa pakai eco. Kalau saya narik dengan normal saja, bannya melintir. Kita mau nyalip begitu pakai normal langsung melintir. Belum pakai sport. Kalau pakai sport bagaimana? Makanya tidak bisa. Mau tidak mau saya hanya bisa pakai eco. Setiap kali nyalip kalau pakai eco, saya tidak nyelip bannya. Nah, ada teman mengatakan bahwa wah bannya kurang bagus, harusnya ambil yang grippingnya lebih bagus. Cuman selama saya pakai eco sih untuk nyalip aja sudah sangat-sangat mumpuni lah. Mau sekali nyelip 5 mobil pun dia mampu. Nah kalau untuk adasnya pada saat kalau Almas ada mobil yang nyelip dia tidak bisa ngerem. Nah kalau kayak BYD oke. Jadi kalau ditanya berapa lama saya lepas tangan, ya bisa jam-jaman. Kayak tadi begitu keluar Probolinggo, lanjut setelah pengecasan kita jalan Probolinggo ini menuju ke tempat istirahat rest area lagi ya, untuk melakukan pengisian 521 kalau nggak salah. Ya itu saya nggak megang selama saya tidak menyalip. Kalau saya mau nyalip, ya saya akan ambil alih sebab mobil ini tidak bisa menyalip sendiri. Memang ada yang kejadian menggunakan sistem ini katanya kecelakaan. Ya kita turut berduka lah atas kejadian yang ada. Hanya saja bukan berarti jika satu orang tersebut mengalaminya, yang lain semua tidak bisa melakukannya, tidak bisa menggunakannya. Bagaimana sebuah teknologi digunakan kan tergantung orangnya. Misalnya kita menggunakan ADAS ini di mana? Di jalan tol atau di jalan biasa? Kalau di jalan tol, ya so far kecepatannya bisa diatur, nggak ada masalah. Kalau di ADAS di setelnya 150 ya namanya bunuh diri doh. Jadi ya pro dan kontra pasti ada. Kalau saya hanya sharing pengalaman saya beberapa kali menggunakan kendaraan dari Bekasi ke Bali, ya M6 ini oke lah, the best. Pembacaan garisnya lihat aja, dari tadi kita ngomong aja saya tidak mengambil alih. Terlama ya 3 jam lah. 3 jam saya nggak pegang karena selama perjalanannya begitu mau ke tempat rest area mau nggak mau harus saya take over. Ini sejak saya tadi bicara aja nih 4 menit tidak ada yang saya pegang kan, tidak ada yang saya gas, tidak ada yang saya rem. Dan janganlah seperti kata orang bahwa oh ya udah tempat duduk ini dikosongin terus pindah, itu namanya bunuh diri juga. Kita menggunakan teknologi untuk mempermudah perjalanan kita. Perjalanan dalam tol dari Bekasi sampai ke Probolinggo itu sekitar 850 kilo. Nah hampir 850 kilo itu yang nyetir bukan saya cuma nonton sambil ngemil
sambil standby aja. Kalau ada hal yang dibutuhkan ya tetap harus sigap, bukan berarti boleh tidur. Terkadang bosan, makanya ini sekarang saya bikin video. Kalau sudah bosan kan ngantuk, jadi cari kerjaan nih. Nanti harus ngecas lagi nih. Baterainya sisa 34%. Range-nya 182. Target pengisian masih sekitar 80 kilo lagi. Oke, itu saja. Terima kasih.